ألا إلى الله تصير الأمور. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkait dengan perang Khandaq atau juga dikenal dengan perang Ahzab. Dan terakhir kita baca adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang beriman itu melihat pasukan Ahzab yang bergabung hizib-hizib dari Arab Quraisy dan juga Arab di sekitar Quraisy, bergabung dengan Bani Ghatafan, bergabung dengan Yahudi dan dengan pengkhianat Yahudi Bani Quraidah. Allah katakan orang-orang yang beriman ketika melihat pasukan Ahzab, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah apa yang Allah janjikan dan apa yang Rasulullah janjikan. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan maha benar Allah dan sungguh benar Rasulnya. Wa ma zaduhum illa imanan wa taslima. Tidak menambah mereka kecuali keimanan dan taslim. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang beriman tahu kalau mereka akan diuji. Orang-orang beriman yakin bahwa mereka akan menghadapi ujian-ujian yang berat, karena mereka sudah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu
Kata Allah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian yang berat yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Masathumul basa'u wa dharra'u wa zulzilu, ditimpa kejelekan, ditimpa kerugian, ditimpa kesusahan, ditimpa kegoncangan, sehingga ketika mereka melihat pasukan Ahzab, ini yang sudah diberitakan oleh Allah, ini yang sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita akan menghadapi ujian yang berat, akan menghadapi kegoncangan yang dahsyat. Dan juga mereka yakin dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Maknanya mereka tahu orang yang berkata kami beriman pasti akan diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Dan Allah sungguh telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan Allah pasti tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Maka pasukan yang mengerikan jumlahnya, banyaknya persenjataannya, bukan menjadikan mereka gentar takut dalam artian ingin lari, tapi justru berkata, inilah yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, fazaduhum imana. Mereka bertambah imannya, sehingga ketika ditakut-takuti oleh syaitan, ditakut-takuti oleh syaitan dari jenis jin dan syaitan dari jenis manusia, bisikan-bisikan di hati mereka dari wasawisis syayatin, lihatlah pasukan yang mengerikan. Demikian pula orang-orang yang datang, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian, fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Kata Allah, fazaduhum imana, justru bertambah imannya. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah sebaik-baik tempat pelindung, sebaik-baik tempat bertawakal. Ikhwan fillah a'azzakumullah, wa mazaduhum, di dalam ayat ini disebutkan tidak bertambah mereka illa imanan, semakin yakin dengan keimanannya, semakin yakin kepada Allah, semakin yakin kepada Rasulullah, semakin membenarkan berita-berita dari Allah dan berita-berita dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa taslima, bertambah tunduk patuh. Ay sabaru alal bala, maknanya mereka sabar di atas ujian, karena tahu demikianlah orang yang berkata kami beriman pasti diuji, maka mereka sabar. Wa tasliman, maknanya tasliman lil qada, tunduk kepada keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ditakdirkan menjadi korban, siapa yang ditakdirkan selamat, siapa yang ditakdirkan sebagai syahid, mereka terima qada wal qadar. Wa tasdiqan lil haqqi, dan bertambah kepercayaan mereka terhadap kebenaran. Lima kana Allah Ta'ala wa'adahu wa rasuluhu, lebih percaya, tambah percaya dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, apa-apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qadha nahbah, dan diantara orang-orang beriman ada orang-orang yang sudah membenarkan janjinya kepada Allah, sudah membuktikan janji-janji mereka kepada Allah. Faminhum man qadha nahbahu, di antara mereka ada yang qadha nahbahu, sudah menunaikan niatnya. Apa maknanya? Ay farigha min amalihi, di antara mereka ada yang sudah menunaikan, sudah selesai urusannya, yaitu raja'a ila rabbih, yaitu kembali kepada Rabbnya, sudah membuktikan dirinya benar-benar berjuang di jalan Allah dan sudah dipersaksikan oleh Allah, yaitu terbunuh di jalan Allah. Raja'a ila rabbih, kembali kepada Allah. Kama nustushhida yauma badrin wa yauma uhud, karena turunnya di perang Ahzab,
Maka yang dimaksud qadha nahbahu, sudah menunaikan janjinya, adalah mereka-mereka yang sudah terbunuh di perang Badar, sudah terbunuh di perang Uhud, sudah terbunuh dalam perang-perang sebelumnya. Mereka sudah qadha nahbahu. Wa minhum man yantazir, di antara mereka ada yang masih menunggu giliran. Karena yang namanya ajal pasti akan datang, dalam perang atau di luar perang. Ajal pasti akan datang pada waktunya, tidak maju, tidak mundur. Apakah mereka ikut jihad ataupun tidak ikut jihad? Orang yang sudah ditakdirkan mati akan jalan menuju tempat matinya. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aima wa'adallahu bihi min nasrihi syahadah ala ma madha alaihi ashabuh. Makna man yantazir, di antara mereka ada yang masih menunggu apa yang Allah janjikan dari kemenangan dan syahadah. Karena kemenangan itu ada dua jenis. Kemenangan dalam artian kemenangan perangnya, dan kemenangan dalam artian dia mendapatkan syahadah, mendapatkan kemuliaan. Dan itu yang dikatakan dengan ihdal husnayain. Ihda al-husnayain, salah satu dari dua husna. Imma menang perang, wa imma terbunuh syahid. Ini dua kebaikan yang Allah janjikan. Ala ma madha alaihi ashabuh, yakni mendapatkan syahadat, terbunuh dalam jihad seperti yang sudah didahului oleh mereka-mereka yang lebih dulu syahid dalam perang Badar dan perang Uhud. Yaqulullahu ta'ala, dan Allah katakan di akhir ayatnya, wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak merubah, tidak mengganti akidah mereka. Ai masyakku, maknanya mereka tidak ragu, tetap yakin. Wa ma taraddadu, mereka tidak ragu sama sekali dalam agama mereka. Wa mastabdalu bihi ghairah, dan mereka tidak mengganti keyakinannya dengan keyakinan lain, tidak merubah akidahnya dengan akidah lain, tidak merubah agamanya dengan agama lain, alias istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baddalu tabdila, mereka tidak merubahnya. Dari sejak perang Badar mereka ikut, sebagian qadha nahbahu, sebagian menunggu. Perang Uhud terjadi, berangkat lagi mereka berjuang di jalan Allah, membuktikan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Faminhum man qadha nahbah, maka dalam perang Uhud pun ada yang terbunuh syahid, bahkan 70 orang. Wa minhum man yantazir, masih ada lagi sisanya yang menunggu. Datanglah perang Khandaq, datanglah perang Ahzab, mereka berangkat lagi. Ikhwan fillah, azakumullah. Wa ma baddalu tabdila, mereka tidak merubah akidahnya, mereka tidak merubah agamanya, mereka tidak kendor imannya, tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang lain selain sahabat. Siapa orang lain selain sahabat? Para munafikin. Mereka para munafikin baddalu ad-din, merubah agama, merubah keyakinan. Kalau gini saya nggak mau Islam-islaman. Kalau harus perang, ngapain kita masuk Islam? Maka mereka berubah, berganti, menurun, bahkan kemudian meninggalkan keyakinannya menjadi munafik. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah berkata, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa' aw yatuba alaihim, untuk kami balas, kata Allah, liyajziyallah, agar Allah membalas mereka-mereka yang sadiqin bisidqihim, karena mereka jujur imannya, karena mereka konsekuen dengan keimanannya, karena mereka wa ma baddalu tabdila, karena mereka tidak merubah keyakinannya, maka Allah akan balas mereka bisidqihim, dengan kejujuran mereka. Sebaliknya, wa yu'adzibal munafiqin, dan kami akan azab para munafiqin yang merubah agamanya, yang kendor imannya, bahkan habis imannya, tidak lagi percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak lagi percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adzibal munafiqina in syaa
untuk Allah adab mereka para munafikin kalau Allah kehendaki. Aw yatuba alaihim, atau Allah memberikan taubat kepada mereka. Karena di antara munafikin ada yang di perbatasan. Kadang mereka turun ke bawah bersama munafikin, kadang naik ke atas memiliki keyakinan. Ini barakallahu fikum, di antara mereka ada yang Allah maafkan dan Allah kasih hidayah mereka. Tetapi mereka para munafikin Allah ancam dengan azab. Wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a innallaha kana ghafurar rahima. Tapi di antara mereka ada yang Allah terima taubatnya, karena Allah kana ghafuran rahima, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Wa raddallahu alladhina kafaru bighaidhihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan orang-orang kafir kebencian mereka, kejahatan mereka kepada mereka sendiri. Mutu bighaidhikum, kata Allah. Raddallahu alladhina kafaru bighaidhihim, Allah kembalikan kebencian mereka pada mereka, Allah kembalikan kejahatan mereka pada mereka. Qul, kata Allah kepada nabinya, kepada mereka, qul, katakan pada mereka, mutu bighaidhikum, matilah dengan kemarahan kalian. Kemarahan mereka tidak memberikan kejelekan kecuali pada mereka sendiri. Ay Quraisyan wa Ghatafan, maksudnya orang-orang kafir tadi yang Allah kembalikan atas mereka kemarahan mereka, kebencian mereka adalah Quraisy wa Ghatafan, yakni musyrikin Quraisy dan Ghatafan. Lam yanalu khaira, mereka tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Kaum muslimin keluar dengan senjatanya dan pasukannya. Orang-orang kafir keluar dengan bala tentaranya, dengan senjatanya. Kaum muslimin terluka, mereka terluka. Kaum muslimin terbunuh, mereka juga terbunuh. Kaum muslimin banyak korbannya, mereka juga banyak korbannya. Habis harta, kalian juga habis harta. Tetapi kaum muslimin yarjuna ma la yarjun, kaum muslimin berharap apa yang tidak mereka harapkan. Iya kan, perbedaan cuma itu. Di sini ada raja, mereka tidak punya raja. Apa harapan mereka? Akhirat, mereka tidak percaya akhirat. Dunia, rugi dunianya. Harta, nyawa, semuanya korban. Kaum muslimin dalam keadaan korban harta dan nyawa, tetapi mereka punya harapan. Yarjuna ma la yarjun, muslimin berharap apa yang tidak mereka harapkan. Muslimin dijamin dengan jannah, mereka diancam dengan azab. Kaum muslimin mendapatkan husna, yaitu syahid, mereka tidak mendapatkan apapun, mereka mati dengan hina. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lam yanalu khaira, mereka tidak mendapatkan kebaikan apapun. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza, dan Allah cukupi kaum mukminin peperangannya, dan Allah maha kuat lagi maha mulia. Wa anzala alladhina dhaharuhum min ahlil kitab, dan kemudian Allah turunkan alladhina dhaharuhum min ahlil kitab min sayasihim, kemudian Allah turunkan kepada mereka ahlul kitab yang dhaharuhum, ahlul kitab yang mendukung mereka, mendukung pasukan Ahzab, yaitu Bani Quraidah. Min sayasihim, as-sayasi adalah benteng-benteng, husun wal atam allati kanu fiha, Allah timpakan pada mereka walaupun mereka di dalam benteng-benteng. Dari benteng-benteng mereka sendiri, di dalam benteng-benteng mereka sendiri, di dalam tembok-tembok mereka, karena memang mereka pengecut. La yuqatilunakum illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak memerangi kalian kecuali dari benteng-benteng mereka atau di balik tembok. Pengecut, penakut, hanya mencet tombol saja, nggak berani berhadapan muka.
Dan itu Yahud sejak dulu. La yuqatilunakum, tidak memerangi kalian illa kecuali fi quran muhassanah, di desa yang ditutup dengan benteng. Quran muhassanah au min wara'i judur, atau dari belakang tembok. Ba'suhum bainahum syadid, tetapi kejelekan di antara mereka sendiri sudah dahsyat. Pertikaian di kalangan mereka sendiri sudah parah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka bersatu, wa qulubuhum syatta, mereka saling bertikai di dalamnya. Ka'ab ibn al-Ashraf dengan Huyai bin Akhtab ribut di dalamnya. Ka'ab masih cenderung untuk menerima, tetapi dibantah oleh Huyai bin Akhtab. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai bersumpah, demi Allah engkau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu ini, dan engkau harus menjamin semua suku kami, dan seterusnya dan seterusnya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kata Allah, Allah turunkan kepada mereka kejelekan di tengah mereka, di dalam benteng mereka sendiri, di dalam Quran muhassanah mereka sendiri. Apa itu? Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Allah timpakan pada mereka ru'b, rasa takut dalam hati-hati mereka, padahal sudah di dalam benteng. Padahal sudah fi Quran muhassanah, sudah di desa yang tertutup dengan benteng. Fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Lihat akibatnya. Kalian bunuh sebagian mereka dan kalian tangkap sebagai tawanan sebagian yang lain. Ini yang sudah kita bahas tentang Bani Quraidah. Orang-orang yang dewasa dibunuh, anak-anak dan perempuan menjadi tawanan. Ayuqtilar rijal wasabad darari wan nisa, dibunuh laki-laki dewasa dan ditawan anak-anak dan para wanita, yang Allah sebutkan dengan kalimat fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Sebagian kalian bunuh, sebagian kalian tawan. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha. Kata Allah, dan kami wariskan, Allah wariskan untuk kalian peninggalan-peninggalan mereka, bumi mereka, tanah mereka, rumah-rumah mereka, harta-harta mereka, dan juga nanti akan Allah berikan pada kalian ardan lam tata'uha, tanah mereka yang kalian belum injak. Masih dijanjikan tanah yang lain yang belum kalian injak. Di sini disebutkan oleh Ibnu Hisham, yakni Khaybar. Ini benteng Khaybar yang belum ditundukkan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan bahwasanya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Falamman qada sya'nu Bani Quraidah infajarat bi Sa'd bin Mu'ad jurhuhu famata minhu syahidan. Maka setelah selesai urusan Bani Quraidah dan Sa'ad yang memutuskannya dengan izin Rasulullah SAW, dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW, engkau telah memutuskan dari Allah min fawqi sab'i samawat. Setelah itu lukanya Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu pecah, dan beliau meninggal karena luka tersebut. Karena lukanya dari perang Ahzab, maka disebut syahid. Walaupun meninggalnya setelah selesai perang, tetapi lukanya karena perang. Faqutila famata minhu syahidan, maka beliau terbunuh syahid radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kana Sa'ad rajulan badinan. Sa'ad itu seseorang yang badin, badannya besar, tinggi besar. Falamma hamalahu an-nas wajadu lahu khiffah. Ketika dipikul oleh manusia jenazahnya ringan sekali. Faqala rijalun minal munafiqin, mulai para munafikin kasakusuk berbicara dengan kalimat yang enggak enak seperti biasanya, naudzubillah. Kata para munafikin, wallahi in kana labadinan, sungguh orang ini sungguhnya besar,
tapi ternyata ketika jenazahnya kita pikul, gak pernah kami memikul jenazah lebih ringan dari orang ini. Kok enteng banget. Fabalagha dzalika Rasulullah SAW, sampai berita itu ke telinga Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, innalahu hamalatan ghairakum, sesungguhnya ada yang lain memikul Sa'ad selain kalian. Ada yang lain memikul Sa'ad selain kalian. Walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, laqad istabsyaratil malaikah, sungguh bergembira malaikat menyambut datangnya Sa'ad ibn Mu'ad. Malaikat bergembira menyambut rohnya Sa'ad ibn Mu'ad. Wa tazzalahul arus, dan arus Allah goncang karena wafatnya Sa'ad. Ini menunjukkan keistimewaan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Malaikat-malaikat ikut memikul jenazahnya sehingga manusia yang mengangkatnya terasa ringan sekali. Dan juga dikatakan arus goncang dengan wafatnya Sa'ad ibn Mu'ad, dan rohnya ketika dicabut dari jasadnya disambut oleh malaikat-malaikat dengan gembira. Istabsyaratil malaikatu biruhi Sa'ad, malaikat gembira dengan rohnya Sa'ad. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka malulah para munafikin, inginnya menjatuhkan Sa'ad, ternyata malah Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan-keutamaannya, keistimewaan-keistimewaannya. Wa qutila minal musyrikin 3 nafar, dalam perang itu kaum musyrikin terbunuh 3 orang. Yang pertama Munabbih ibn Uthman ibn Ubaid, terkena lemparan panah dan terbunuh akhirnya di Mekkah. Ini setelah pulang baru terbunuh, meninggal. Wa min Bani Makhzum ibni Yaqdhah, yaitu bernama Naufal ibni Abdullah ibn al-Mughirah. Dia meminta kepada Rasulullah SAW agar menjual jasadnya, kalau saya mati kepada Quraisy pasti akan dibeli. Sombongnya berkata, kalau aku mati jual jasadku kepada Quraisy akan dibeli dengan harga mahal. Wa kana iqtahamal khandaq, orang ini meloncati khandaq. Fatawwarata fihi, maka kemudian terjadilah atau jatuhlah dia di sana dan terbunuh di sana. Faghalabal muslimun ala jasadih, dan kaum muslimin berhasil mengambil jasadnya. Dijual atau tidak dijual? Faqala Rasulullah SAW, la hajata lana fi jasadih wala thamanih, kita enggak butuh terhadap jasadnya dan enggak butuh harganya, buang saja. Dihinakan oleh Rasulullah SAW karena sombongnya orang kafir musyrik ini. Kalau saya terbunuh, jual jasadku akan dibeli dengan harga mahal. Kata Nabi, la hajata lana fi jasadih wala bi thamanih, tidak kita butuhkan jasadnya dan kita tidak butuhkan harganya. Fakhalli bainahum wa bainahu, biarkan dia. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, seorang dari Bani Amir ibn Lu'ay, Amr ibn Abdi Wud namanya, yang terbunuh oleh Ali bin Abi Thalib dalam perang tanding ketika berhasil menyeberangi Khandaq dan menantang duel. Maka Ali yang maju dan terbunuhlah dia dengan padang Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wastushhida yauma Bani Quraidah minal muslimin, dan pada perang Bani Quraidah dari kaum muslimin ada yang terbunuh. Di antara yang terbunuh adalah Khalad ibn Suwaid radhiyallahu ta'ala anhu. Turihat alaihi roha, ditimpa kepalanya oleh penggilingan, atau ditimpa kepalanya dengan penggilingan oleh seorang wanita. Masih ingat kisahnya bagaimana wanita itu berbicara dengan Aisyah, dan kemudian tiba-tiba dipanggil fulanah, giliran untuk dibunuh. Aisyah terkejut, ada apa denganmu? Bukankah wanita? Bukankah wanita tidak dibunuh? Aku akan dibunuh. Mengapa? Karena akulah yang melemparkan roha kepada fulan hingga terbunuh. Dikisos.
Padahal para wanita dan anak-anak menjadi tawanan, kecuali wanita ini yang melempar Khalad ibn Suwaid radhiyallahu taala anhu. Fasadakhathu shadkhan syadida, maka terluka kepalanya dengan luka yang parah. Faza'amu anna Rasulullah sallallahu qala, dan mereka menganggap para sahabat bahwa Rasulullah SAW berkata tentangnya, innalahu la ajru syahidain, orang ini mendapatkan pahala 2 kali syahid, mendapatkan pahala 2 orang syahid, yakni pahalanya dilipatkan 2 kali. Ajru syahidain, nilainya 2 syahid. Wa mata Abu Sinan ibn Mihsan ibn Jurthan, dan juga yang kedua meninggal pula Abu Sinan ibn Mihsan ibn Jurthan radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah SAW mengepung Bani Quraidah. Fadufina fi maqbarati Bani Quraidah, maka dikuburkan beliau di perkuburan Bani Quraidah, karena memang sunnahnya dikuburkan di tempat wafatnya. Walamman sarafa ahlul khandaqi 'anil khandaq, ketika pasukan Khandaq sudah kembali dari Khandaq, Rasulullah SAW berkata, fima balagani, sesuai dengan apa yang sampai kepadaku, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, lan taghzuwakum Quraisy, Quraisy tidak akan memerangi kalian lagi setelah ini. Walakinnakum taghzunahum, tapi kalianlah yang akan memerangi mereka. Berita gembira dari Rasulullah SAW bahwa Quraisy nggak akan berani lagi memerangi kalian. Lan taghzuwakum Quraisyun ba'da amikum hadha, Quraisy nggak akan memerangi kalian lagi setelah tahun ini, tetapi kalianlah yang akan memerangi mereka nanti, yaitu pada Fathu Mekkah, mengepung Mekkah dan mengalahkan mereka kaum Quraisy, sesuai dengan berita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falam taghzuhum Quraisyun ba'da dhalik, sadaqa Rasulullah, sungguh benar ucapan Rasulullah SAW, Quraisy tidak berani lagi mengganggu kaum muslimin. Wa kana huwa alladhi yaghzuhum, dan justru beliaulah, Rasulullah lah, dan kaum muslimin yang memerangi Quraisy hingga fatahallahu alaihi Mekkah, hingga terbukalah kota Mekkah. Demikian ikhwan fillah azakumullah, ayat-ayat yang Allah turunkan sekitar kejadian perang Khandaq, perang Ahzab, dan perang Bani Quraidah. Ghazwatu Bani Lihyan yang berikutnya, barakallahu fikum, adalah perang Bani Lihyan. Thumma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil Madinah dal Hijjah wal Muharram wa Safaran wa Syahrai Rabi'. Maka Rasulullah pun tinggal di Madinah bulan Dzul Hijjah, bulan Muharram, bulan Safar, dan 2 bulan Rabi', Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Wa kharaja fi Jumadil Ula, dan pada Jumadil Ula beliau keluar lagi. Ala ra'si 6 ashhur min fathi Quraidah, setelah 6 bulan dari perang Bani Quraidah, menuju Bani Lihyan. Masih ingat Bani Lihyan? Bani Lihyan adalah kejadian Raji' yang mereka membantai sahabat Khubayb ibn Adi dan sahabat-sahabatnya, dibantai dalam keadaan tidak melawan. Sebagian dijual, sebagian dibunuh oleh mereka. Yatlubu bi ashabir Raji', maka berangkatnya pasukan ini adalah menuntut, membalas apa yang mereka perbuat terhadap Khubayb ibn Adi dan para sahabatnya. Wa adhara annahu yuridu, tetapi Nabi menggambarkan, menampakkan bahwasanya beliau menginginkan Syam, maunya ke ashabir Raji', maunya ke Bani Lihyan, tapi berangkatnya ke arah lain, ke arah Mekkah, ke arah Syam, ke arah Syam. Liyusiba min ghirratil qaum, agar mendapatkan kaum itu dalam keadaan lalai dan akan diserang dengan tiba-tiba.
Ikhwan fillah azakumullah, dan itu strategi perang dan itu dibolehkan. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW ida aghara qauman warra bi ghairihi, atau kama qala sallallahu atau kama qala fi riwayah, bahwa Rasulullah SAW ida aghara qauman, kalau akan menyerang satu kaum, warra bi ghairiha, mengesankan ke arah lain. Warra bi ghairiha, warra yuwarri, masdarnya tauriyah. Tauriyah bukan berbohong, tetapi mengesankan dengan kesan yang salah. Mengesankan dengan kesan yang salah. Mau menyerang Banu Lihyan, tapi arahnya ke Syam. Kemudian berputar, berbalik menyerang daerah tersebut. Ini yang disebut dengan tauriyah, warra bi ghairiha. Qala fa kharaja minal Madinah, maka berangkatlah pasukan tadi dari Madinah, menjalani jalan ghurab, melewati pegunungan-pegunungan di sisi Madinah, ala tariqihi ila Syam, seperti rombongan orang-orang yang berjalan ke Syam biasanya di area situ. Maka Rasulullah pun mengarah ke sana. Maka pengikutnya, pasukannya, dan orang-orang di sekitarnya dan kampung-kampung di sana melihat Rasulullah dan pasukannya pergi ke Syam, karena itu jalan Syam. Kemudian sampai melewati Makhiyum, kemudian melewati Al-Batra, thumma safaq dhatal yasar, kemudian safaqa dhatal yasar, kemudian berbelok ke kiri, fa kharaja ala binin thumma ala sukhairat. Disebutkan bin bil kasr adalah lembah di dekat Madinah. Maka berbelok ke kiri ke lembah Bin, kemudian ke daerah Sukhairat al-Yamam. Thumma istaqama bihi at-tariqu ala al-Mahajjah, kemudian berjalan lurus ke arah Mahajjah, ke jalan Mekkah, ke jalan Mekkah. Faqala fa'aghadda as-sayr sari'an hatta nazala Ghuran. Kemudian beliau mempercepat jalannya sampai menuju daerah Ghuran. Ghuran adalah hiya manazil Bani Lihyan. Ghuran itu adalah tempat-tempat kampung-kampung Banu Lihyan. Wa Ghuran wadin. Ghuran ini adalah lembah di antara Amaj dan Usfan. Lembah di antara dua bukit tinggi, yaitu Amaj dan Usfan. Menuju balad yuqalu lahu Sayah. Beliau mengarah ke daerah yang dipanggil, dijuluki dengan Sayah. Fawajadahum qad hadiru wa tamanna'u fi ru'usil jibal. Ternyata mereka sudah tahu, mereka sudah menghindar dan sudah bersembunyi di gunung-gunung. Wa tamanna'u fi ru'usil jibal, mereka sudah melindungi diri mereka, bersembunyi di gunung-gunung. Falamma nazalaha Rasulullah sallam wa akhta'ahu min ghirratihim ma arad. Demikianlah ketika Rasulullah sallam singgah di sana dan ternyata tidak berhasil untuk menyerang mereka tiba-tiba, karena mereka sudah tahu sebelumnya. Qala law anna habatna Usfan, kata Nabi, duhai kiranya kalau kita turun ke Usfan sana, bukan untuk yang telah lewat. Rasulullah SAW tidak pernah mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi, qadarullah wa ma syaa fa'al, tapi untuk yang akan datang. Coba kiranya kita turun ke Usfan saja. La ra'a ahlu Makkah anna qad ji'na Makkah, agar penduduk Makkah tahu bahwa kami mendatangi mereka, agar bermanfaat perjalanan yang jauh tadi. Kita turun ke Usfan agar orang-orang Makkah lihat pasukan muslimin telah mendekat Makkah. Ikhwan fillah azzakumullah. Fa kharaja fi mi'atay rakib, maka keluarlah 200 pasukan berkuda dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW hingga turun ke daerah Usfan. Thumma ba'atha farisaini, kemudian mengutus 2 penunggang kuda dari para sahabatnya sampai mencapai daerah terdekat, yaitu Qura al-Ghamim atau Qura al-Ghumaim. Thumma karra, kemudian balik. Waraha Rasulullah SAW qafilan, dan Rasulullah pun memerintahkan mereka untuk kembali pulang ketika orang-orang Mekah tidak berani melayani.
Ketika orang-orang Mekah pura-pura tidak tahu karena takut, nggak berani melawan pasukan Rasulullah SAW, dan beliau menunggu di Utsman, bahkan sampai lebih dekat lagi ke Mekah, mereka tidak berani menanggapi. Fakana Jabir ibn Abdullah yaqul, dan dalam kejadian ini ada faedah fiqhiyah, faedah fiqh, yaitu Jabir menceritakan, aku mendengar Rasulullah SAW ketika pulang dari Raji', pulang dari Utsman, beliau berkata dalam doa safarnya ditambah dengan aibuna taibuna abidun li rabbina hamidun. Kata Jabir, Rasulullah SAW menyatakan aibuna taibuna insyaallah li rabbina hamidun, kami kembali, kami bertaubat insyaallah, dan kepada Rabb kami memuji. A'udzubillahi min wa'tha'is safar, aku berlindung dari kejelekan-kejelekan safar dan kejelekan-kejelekan yang berbalik, dan dari kejelekan-kejelekan mandor pada keluarga, harta dan anak-anak. Faedah fiqhiyahnya bahwa doa safar ketika berangkat seperti yang biasa kita baca, barakallahu fikum, yaitu doa safar ketika kita menyatakan di atas kendaraannya setelah doa kendaraan, pulang ditambah dengan 3 kalimat, aibuna taibuna abidun li rabbina hamidun, atau 4, aibuna taibuna abidun li rabbina hamidun. Doa safarnya kan Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa min amali ma tarda, Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wa tu'anna bu'da, Allahumma anta sahibu bis safar wal khalifatu fil ahl, Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa sul munqalab fil mali wal ahli wal walad. Ketika pulang, aibuna taibuna abidun li rabbina hamidun. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah.